Judul yang kita ambil yaitu penelitian tindakan dan penelitian R&D. Pembahasan yang pertama yaitu penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan suatu pendekatan penelitian yang fokus pada penerapan tindakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas atau menyelesaikan masalah pada kelompok subjek yang diteliti. Dalam proses ini, penelitian mengamati tindakan keberhasilan atau dampak tindakan yang diambil. Selanjutnya, penelitian akan diikuti dengan tindakan lanjutan yang bertujuan untuk menyempurnakan tindakan awal atau menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sehingga dapat diraih hasil yang lebih baik. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan R&D. Penelitian dan pengembangan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Research and Development atau R&D. Penelitian ini banyak diadopsi oleh dunia akademik untuk merancang dan menguji aktivitas produk. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan produk dengan melalui proses identifikasi potensi masalah serta mendesain dan mengembangkan solusi yang optimal. Menurut Brock and Gale 1983, penelitian dan pengembangan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk, dan dalam proses pengembangan tersebut tidak hanya mengembangkan sebuah produk yang sudah ada dan melainkan untuk menemukan pengetahuan atau jawaban di atas permasalahan praktis. Selanjutnya adalah karakteristik penelitian tindakan atau action research. Menurut Byrne, penelitian tindakan memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, terikat pada konteks dan permasalahan kehidupan nyata. Yang kedua, penyelidikan dan partisipan dan penelitian berkontribusi pada pengetahuan melalui komunikasi kolaborasi, di mana semua kontribusi partisipan dilakukan secara serius. Selanjutnya, adanya keragaman pengalaman dan kemampuan sampai pada kelompok lokal sebagai kesempatan terhadap kekayaan proses penelitian tindakan. Karakteristik penelitian tindakan atau Research as Action Research. Menurut Kimber dalam Norton menjelaskan 7 karakteristik. Yang pertama, praktik sosial. Yang kedua, bertujuan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan. Yang ketiga, bersiklus. Dan yang keempat, kajian secara sistematis. Yang kelima, refleksi. Yang keenam, partisipasi. Dan yang terakhir, ditentukan oleh praktisioner. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lucy. Selanjutnya ada karakteristik penelitian dan pengembangan, atau biasa kita kenal dengan penelitian R&D. Dalam penelitian ini terdapat karakteristik tersendiri, di antaranya penelitian ini bersifat terstruktur, di mana proses penelitiannya yang terorganisir dan mengikuti langkah-langkah yang jelas. Terus penelitian ini juga bersifat inovatif, di mana bertujuan untuk menghasilkan produk atau program baru yang belum ada sebelumnya atau memperbaiki yang sudah ada. Penelitian ini juga berbasis data, di mana mengandalkan data empiris untuk menguji efektivitas dan validasi produk yang dikembangkan. Terus penelitian ini juga bersifat iteratif, di mana penelitian ini melibatkan proses pengembangan yang berulang-ulang dengan pengujian dan penyempurnaannya yang bertahap. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis penelitian tindakan atau action research. Di antaranya itu yang pertama ada penelitian tindakan diagnosis, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis permasalahan yang ada dalam sebuah situasi, kemudian merancang tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut. Terus selanjutnya ada penelitian tindakan partisipan, di mana peneliti secara langsung terlibat dalam proses penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, hingga refleksi bersama dengan partisipan lainnya. Terus selanjutnya ada penelitian tindakan empiris, di mana penelitian ini didasarkan pada pengamatan langsung terhadap fenomena atau situasi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah atau meningkatkan praktik berdasarkan bukti-bukti empiris yang dikumpulkan melalui observasi dan tindakan nyata. Terus yang terakhir adalah penelitian tindakan eksperimental, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sebuah perlakuan atau treatment terhadap variabel yang sedang diteliti. Untuk selanjutnya, di sini juga ada jenis-jenis penelitian dan pengembangan atau penelitian R&D. Yang pertama itu ada jenis penelitian riset mendasar atau basic research, di mana penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena alam atau konsep tanpa fokus pada aplikasi praktik langsungnya. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman teori tentang penelitian yang sedang dilakukannya. Terus ada jenis riset terapan atau apply research, di mana penelitian ini menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari riset dasar untuk mengembangkan solusi atau produk baru. Terus yang terakhir juga ada jenis desain dan pengembangan.
di mana jenis R&D ini berfokus pada penciptaan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada atau mengembangkan proses baru, di mana hal ini mencakup berbagai tahapan mulai dari konsep awal, desain, pengujian, dan produksi. Materi selanjutnya yaitu ada metode penelitian tindakan dan metode penelitian R&D. Metode penelitian tindakan yaitu ada 4 macam. Yang pertama itu model Kurt-Lewin, yang kedua model Stiger, yang ketiga model Calhoun, yang keempat model Rea. Sedangkan metode penelitian R&D itu ada 4 macam juga. Yang pertama model Brock and Gold, yang kedua model 4T, yang ketiga model ADDIE, yang keempat model Dick and Carey. Materi selanjutnya yaitu keunggulan penelitian tindakan dan keunggulan penelitian pengembangan R&D. Nah, keunggulan penelitian tindakan yaitu ada praktis dan langsung diterapkan di lapangan. Terus ada fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal dan meningkatkan refleksi dan profesional pelaku guru praktis. Nah, terus ada yang keunggulan penelitian pengembangan R&D yaitu meliputi penghasilan produk nyata yang inovatif, sistematis dan struktur dalam pengembangan, dan produk dapat diuji dan diterapkan secara luas. Materi selanjutnya yaitu ada kelemahan penelitian tindakan dan kelemahan penelitian pengembangan. Kelemahan penelitian tindakan yaitu ada 3. Yang pertama itu cakupan sempit, terbatas pada kasus atau lokasi tertentu. Yang kedua itu tidak menghasilkan produk fisik atau inovasi konkret. Yang ketiga bergantung pada partisipasi aktif dari pelaku lapangan. Selanjutnya ada kelemahan penelitian pengembangan R&D, itu juga ada 3. Yang pertama itu proses lebih lama dan kompleks. Yang kedua itu ada membutuhkan sumber daya besar seperti biaya, waktu, dan tenaga. Yang ketiga, resiko produk tidak efektif atau kurang sesuai kebutuhan pengguna. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan penelitian tindakan dan penelitian pengembangan atau R&D. Oke, yang pertama itu persamaan penelitian tindakan dan penelitian pengembangan itu keduanya itu berfokus pada masalah yang praktis yang dialami di lapangan dan bertujuan untuk memberikan solusi yang dapat diterapkan langsung. Terus selain tujuan praktis, keduanya juga melibatkan pengumpulan data untuk memahami masalah dan menguji efektivitas tindakan atau produk yang dikembangkan. Terus yang ketiga, yang lebih jelas yaitu pasti di setiap penelitian apapun pasti ada yang dinamakan evaluasi atau perbaikan. Keduanya tuh dari penelitian tindakan dan penelitian pengembangan tuh adanya evaluasi dan perbaikan. Karena di setiap tindakan atau produk apapun gitu, intinya setelah itu bakal ada yang namanya evaluasi atau melakukan perbaikan. Jadi dari penelitian tindakan atau action research dan penelitian pengembangan R&D itu tuh diharapkan bisa menghasilkan solusi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas suatu proses atau produk. Oke, setelah tadi saya menjelaskan persamaan penelitian tindakan dan R&D, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan penelitian tindakan dan penelitian R&D. Oke, yang pertama itu tujuannya dulu ya. Tujuannya penelitian tindakan itu untuk memecahkan masalah praktis di lapangan, meningkatkan praktik dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi intinya penelitian tindakan itu lebih ke penyelesaian masalah secara langsung. Lalu yang kedua itu tujuan dari R&D. Dari penelitian R&D itu bisa mengembangkan produk atau metode baru. Kayak menyempurnakan produk yang sudah ada yang sehingga bisa menghasilkan inovasi. Terus setelah tujuan penelitian tindakan dan penelitian R&D ada juga fokus penelitian tindakan dan penelitian R&D.
Penelitian tindakan itu yaitu pemecahan masalah secara langsung, meningkatkan praktik dan perbaikan pembelajaran. Jadi intinya fokus kepada pemecahan masalah aja di situ. Terus sedangkan penelitian R&D itu lebih ke mengembangkan produk atau metode validasi dan punya produk baru. Jadi kayak menyempurnakan produk atau metode yang emang sudah ada gitu. Jadi lebih disempurnakan, lebih diperbaiki kayak gitu. Oke, baik. Setelah tadi tujuan dan fokus dari penelitian tindakan dan R&D, sekarang yaitu saya akan menjelaskan hasil penelitian tindakan dan hasil penelitian R&D. Oke, hasil penelitian tindakan tersendiri itu yaitu proses peningkatan praktik atau pembelajaran atau strategi pembelajaran baru dan solusi masalah praktis. Terus sedangkan hasil penelitian R&D itu fokus pada produk, metode atau sistem baru yang teruji dan dapat diterapkan secara luas. Selanjutnya tujuan akhir penelitian tindakan dan tujuan akhir penelitian R&D. Perbedaannya itu kalau misalkan tindakan itu perbaikan praktik pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan R&D itu lebih ke inovasi, penyempurnaan, dan penerapan metode baru secara luas. Jadi dari semua perbedaan yang saya simpulkan itu, penelitian tindakan dan R&D itu lebih ke, kalau misalkan tindakan tuh lebih ke penyelesaian masalah, sedangkan R&D itu lebih ke proses peningkatan, terus juga lebih ke penyempurnaan kayak gitu. Oke, ini contoh judul penelitian tindakan. Bisa dibaca, meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 3 melalui strategi pembelajaran kooperatif di SDN Kesambi Cirebon. Jadi di sini penelitian tindakannya tuh yaitu lebih ke meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 3. Jadi tindakannya yaitu meningkatkan kemampuan. Terus yaitu melalui strategi pembelajaran kooperatif di SDN Kesambi Cirebon. Jadi kayak kenapa penelitian tindakan, karena agar siswa kelas 3 tuh bisa meningkatkan membacanya, kemampuan membacanya dia tuh dari pembelajaran kooperatif tersebut. Dan judul-judul lainnya bisa dibaca di bawahnya, itu masih banyak ya yang yang cocok untuk penelitian tindakan. Oke, ya di sini itu judul penelitian R&D. Yang pertama itu judulnya pengembangan modul ajar berbasis kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Nah, di sini itu pengembangan ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan, R&D itu mengembangkan, menyempurnakan, intinya melengkapi lah. Di sini tuh kan mengembangkan modul ajar berbasis kurikulum. Ini loh, di garis besar itu pengembangan. Jadi dari penelitian R&D itu bisa mengembangkan modul ajar berbasis kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 gitu. Judul-judul lain untuk penelitian R&D itu di bawahnya ya, tuh pengembangan modul pembelajaran blended learning, lagi-lagi pengembangan, penyempurnaan, intinya ke situ. Baik, cukup sekian dan terima kasih telah menonton video kami.